Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube BECC Education Center. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yaitu mengenai pengenalan menu-menu yang ada di Microsoft Office Word. Dan pada video kali ini, kita akan membahas fungsi tools yang ada di menu Home. Seperti apa videonya? Simak setelah opening yang satu ini. Oke teman-teman semua, kita langsung saja mulai pembelajarannya. Saya sudah masuk ke aplikasi Microsoft Office Word. Di sini juga saya sudah ada di menu Home. Nah, untuk menguasai menu Home, saya akan membaginya menjadi 3 grup ya, supaya kalian mudah dalam memahaminya nanti. Grup pertama di sini ada clipboard. Grup yang kedua adalah font. Dan grup yang ketiga ini adalah grup paragraf. Jadi kita bagi menjadi 3 grup ya teman-teman semua. Pertama kita bahas dulu grup clipboard. Di clipboard ini ada 4 anggota, yaitu cut, copy, format painter, dan juga paste. Kita langsung bahas satu persatu. Pertama ada tools cut. Ini fungsinya untuk memotong teks atau objek yang terpilih. Memotong itu maksudnya gimana sih? Memotong itu maksudnya adalah memindahkan ya. Kita potong dia dan kita mau pindahkan kemana teks atau tulisan tersebut. Dengan cara kita memblok atau memilih dulu nih tulisan mana yang mau kita potong atau kita pindah. Nah, untuk memblok itu caranya gimana? Untuk memblok itu caranya pada mouse kalian tekan dan tahan tombol kiri seperti ini. Setelah itu geser mouse kalian mengikuti tulisan yang ingin kalian blok. Nah, setelah selesai seperti ini, langsung saja kalian klik tools cut, maka dia akan terpotong tulisannya atau akan siap untuk dipindah. Misal dari paragraf 1 kita mau pindah ke paragraf kedua di sini. Nah, untuk memindahkannya setelah kita cut, di situ ada yang namanya paste. Fungsi dari paste ini adalah untuk menampilkan atau menempelkan hasil copy atau cut tadi. Kita langsung praktekkan dengan menekan paste di sini. Nah, maka tulisan yang tadinya di paragraf pertama dia akan terpotong atau terpindah ke paragraf kedua. Itu fungsi dari cut dan paste. Selanjutnya ada copy. Di bawah cut ini ada copy. Copy ini fungsinya untuk menggandakan teks atau objek yang dipilih. Menggandakan itu apa? Kalian mungkin sudah terbiasa ya dengan bahasa fotokopi. Itu kan dalam kehidupan nyata itu memperbanyak sebuah dokumen ya. Tidak jauh berbeda dengan copy yang di sini. Kita itu tujuannya untuk menggandakan atau memperbanyak teks yang kita pilih atau kita blok. Langsung saja kita contohkan. Kita blok terlebih dahulu tulisan yang ingin kita copy. Dan langsung saja pilih tools copy ini. Dan sesuai kebutuhan kita. Kita itu mau memperbanyaknya sampai berapa gitu. Sama, setelah copy kita langsung paste untuk menempelkan hasilnya. Seperti ini teman-teman semua. Selanjutnya di sini ada format painter. Format painter ini digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Sedangkan tombol panah yang ada di sini di sudut itu fungsinya untuk mengakses pengaturan lanjutan mengenai fungsi suatu grup. Jadi ada lanjutannya di sini, akses lanjutan untuk grup clipboard yaitu dengan menekan tanda panah di pojok kanan ini teman-teman. Kita langsung ke grup kedua yaitu grup font. Nah, di grup font ini ada yang namanya font size, ada bold dan sebagainya. Kita langsung bahas satu persatu. Pertama ada font.
Font ini fungsinya untuk memilih jenis huruf. Misal, kita itu mau merubah bentuknya ya, bahasa enaknya. Kita mau merubah bentuk tulisan. Caranya sama, kita harus memblok dulu tulisan yang mau kita rubah bentuk fontnya. Setelah itu kita tinggal pilih nih, font apa atau jenis font apa yang mau kita pakai. Di sini sudah disediakan banyak sekali font oleh Microsoft Word, dan kita tinggal menyesuaikan sesuai kebutuhan kita. Misal di sini saya mau pakai font yang namanya Times New Roman, maka dia bentuknya akan langsung mengikuti bentuk dari font Times New Roman itu sendiri. Seperti ini contohnya. Setelah itu, di sebelah font itu ada namanya font size. Font size ini fungsinya untuk mengatur ukuran huruf. Entah itu kita mau membesarkan atau mengecilkan huruf, itu kita diukur dengan angka. Semakin besar angka yang kita pilih, maka size-nya akan semakin membesar. Dan semakin kecil angka yang kita pilih, maka ukurannya akan semakin mengecil. Begitu teman-teman semua. Selanjutnya ada increase. Increase ini fungsinya untuk memperbesar ukuran huruf secara instan ya. Jadi agak-agak mirip sih dengan font size. Kalau increase ini langsung saja ya, secara instan, tidak dengan angka. Jadi dia langsung spontan membesar jika kita pilih. Seperti ini contohnya. Setelah itu, di sebelah increase itu ada namanya decrease. Itu fungsinya untuk mengecilkan. Sama juga, mengubah atau memperkecil ukuran huruf secara instan atau spontan. Jadi tidak menggunakan angka kayak font size tadi. Dia langsung aja ngecil kayak gini. Seperti itu contohnya. Setelah itu di sebelah decrease itu ada namanya change. Nah, change ini fungsinya untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Di sini sudah disediakan ya tulisan seperti sentence, lowercase, uppercase, capitals, as, word. Nah, ukurannya kalau sentence itu huruf awalnya aja nih yang besar. Lowercase itu kecil semua, uppercase besar semua. Kita tinggal sesuaikan kebutuhan kita ya. Apabila kita mau merubahnya ke bentuk huruf kecil semua, maka kita pilih lowercase. Tulisan yang kita blok tadi akan berubah menjadi huruf kecil semua. Dan untuk merubah menjadi kapital lagi, tinggal kita pilih yang uppercase, maka dia akan berubah menjadi huruf kapital semua. Dan untuk besar di setiap kata itu di bawahnya uppercase ada capitalis as word. Itu artinya kita cuma besar di awal kata saja. Contohnya seperti ini. Kita lanjut. Di sebelah change itu ada clear formatting. Clear formatting ini fungsinya untuk menghapus pengformatan teks terpilih. Kita lanjut. Di bawahnya ada menu bold. Menu bold itu fungsinya untuk menebalkan teks yang terpilih. Tulisan ini kan masih tipis semua nih. Apabila kita mau menebalkannya, sama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memilih atau membloknya terlebih dahulu. Setelah itu kita langsung pilih aja tools bold ini, maka dia akan langsung menjadi tebal. Seperti ini contohnya teman-teman. Di sebelahnya bold itu ada menu italic. Fungsinya untuk memiringkan teks yang terpilih atau yang terblok. Jadi, teks yang sudah kita pilih, jika kita memilih tools italic ini, maka dia akan langsung jadi miring. Contohnya seperti ini. Di sebelahnya italic itu ada tools underline. Fungsinya itu untuk memberikan garis bawah pada teks yang terpilih. Langsung saja kita praktekkan. Pertama, kalian blok terlebih dahulu tulisan mana yang mau dikasih garis bawah. Setelah itu langsung pilih aja tools underline. Maka dia otomatis akan langsung muncul garis bawah. Seperti ini contohnya. Lanjut. Di sebelah underline itu ada yang namanya strike through. Strike through ini fungsinya untuk memberikan tanda coret pada teks yang terpilih. Nah, semisal kalian ingin mencoret teks, mana nih yang mau dicoret gitu. Misal yang kedua ini. Untuk tulisan center ini kalian mau coret. Nah, strike through inilah yang kita pakai untuk mencoret
tulisan tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, begitu teman-teman. Setelah itu di sebelah strike stroke itu ada yang namanya subscript. Subscript itu fungsinya untuk membuat tulisan kecil di bawah teks. Contohnya seperti apa? Langsung saja kita praktekkan dengan mengklik tulisan yang ini dan memilih tools subscript, maka kursor itu akan mengecil ke bawah. Dan ini langsung kita bisa gunakan untuk mengetik tulisan kecil di bawah teks. Nah, seperti ini contohnya. Setelah itu, di sebelah subscript itu ada namanya superscript. Superscript berfungsi untuk mengetik karakter pemangkatan. Jadi dia ke atas ya, menjadi pangkat. Langsung kita praktekkan di sini. Nah, setelah kita aktifkan superscript, maka kursor itu akan bergerak ke atas atau mengecil ke atas. Seperti itu contohnya. Kita lanjut. Di sini ada menu yang namanya text effect. Text effect itu kita gunakan untuk memberikan efek artistik pada teks yang terpilih. Seperti apa sih efek artistik itu? Langsung kita praktekkan ya dengan cara memblok tulisan yang ingin kita berikan efek. Dan langsung saja kita klik di teks ini. Nah, maka dia akan muncul efek seperti ini teman-teman semua. Menyesuaikan dengan yang kita pilih. Seperti itu. Lanjut sebelahnya, ada yang namanya text highlight color. Text highlight color itu fungsinya untuk memberikan warna stabilo di belakang teks yang terpilih. Kalian ingin menambahkan warna di belakang tulisan ya, atau menstabilonya. Maka caranya diblok terlebih dahulu. Setelah itu kita langsung pilih text highlight color. Kalian bebas memilih warna apa yang ingin kalian gunakan sesuai kebutuhan masing-masing. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, font color. Font color itu fungsinya untuk mengatur warna teks yang terpilih. Bedanya dengan highlight color tadi adalah font color itu yang dirubah adalah warna tulisannya ya. Kalau teks highlight color itu kan menstabilo ya. Kalau font color itu adalah warna dari tulisan itu sendiri. Kita langsung praktekkan. Pertama kita blok terlebih dahulu tulisan mana yang ingin kita rubah warnanya. Dan setelah itu kita langsung pilih font color. Dengan mengklik segitiga di bagian samping font color ini, kita akan memunculkan opsi warna pilihan. Maka kita menyesuaikan kebutuhan kita mau pilih warna apa. Seperti ini contohnya. Kita lanjut ke grup ketiga, yaitu grup paragraf. Di grup paragraf, ini yang pertama ada yang namanya tools bullet. Tools bullet itu fungsinya untuk memberikan tanda bulat di setiap paragraf terpilih. Tanda bulat itu seperti ini jika di Microsoft Office Word. Nah, ini semua namanya adalah tanda bullets. Dan jika kita memilih tanda bullets ini, saya contohkan satu. Ketika kita klik enter, maka dia otomatis akan keluar lagi seperti ini. Ini ya contohnya. Selanjutnya di situ ada tools numbering. Numbering itu fungsinya untuk memberikan format penomoran di tiap paragraf yang terpilih. Sama seperti bullets, bedanya jika numbering ini adalah penomoran. Jadi kita akan memakai angka atau huruf seperti ini ya untuk membuat penomoran. Sama juga kita harus membloknya terlebih dahulu. Paragraf mana yang mau kita beri nomor atau kita berikan penomoran. Misal kita akan pilih yang angka. Jika kita enter, maka angka kedua itu akan langsung muncul di bawahnya.
Seperti itu contohnya. Oke, selanjutnya di sini ada tools yaitu Aligned Left atau biasa kita sebut dengan rata kiri. Fungsinya itu untuk mengatur teks rata ke kiri. Tulisan BSS Education Center yang sudah saya stabilo ini kan posisinya ada di tengah. Jika kita blok seperti ini dan kita pilih left atau rata kiri tadi, maka dia akan berpindah ke kiri. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, di sini ada center. Fungsi tool center itu untuk mengatur teks rata tengah. Jika kita blok dan kita pilih center, maka dia akan kembali ke rata tengah seperti tadi. Contohnya seperti ini. Setelah itu ada yang namanya Aligned Right. Nah, ini biasa kita sebut dengan rata kanan. Apabila kita blok dan kita pilih right, maka dia akan ke rata kanan. Seperti ini contohnya. Setelah itu di sini ada menu atau tools yaitu Justify. Justify itu fungsinya untuk mengatur teks rata kanan atau kiri. Atau biasa kita sering sebut sebagai rata penuh ya teman-teman semua. Fungsi justify ini biasanya diperuntukkan untuk paragraf. Kita lanjut. Setelah itu di sini ada menu yang namanya Line and Paragraph Spacing. Fungsinya itu untuk mengatur jarak antar baris teks. Misal kita blok 3 tulisan biru ini. Kita ingin mengatur nih jarak per teksnya. Langsung saja kita pilih di sini. Apakah itu 1.0, 1.15, atau yang biasa paling kita buat atau kita gunakan adalah 1.5 seperti ini. Selanjutnya di sini ada shading ya. Shading ini fungsinya untuk mengatur warna latar teks terpilih. Contohnya seperti ini. Nah, apabila kita kasih warna hitam di latarnya, maka seluruh latar itu akan berwarna hitam. Berbeda dengan yang cuma di stabilo tadi ya, itu cuma cakupan tulisannya, bukan latarnya. Seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya di sini ada menu border. Menu border ini fungsinya untuk memberikan garis tepi pada teks yang terpilih. Contohnya seperti ini. Nah, ini namanya border. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. And see you in the next video.